Kisah. Cerita ini bermula di Tatar Pasundan, tepatnya di kerajaan Pasir Batang yang dipimpin oleh Prabu Tapaagung. Namun, sang raja sudah memasuki usia senja. Purbasari adalah sosok yang pantas untuk menggantikan dirinya, lantaran akhlaknya yang mulia. Sementara itu, sifat Purbararang sangat bertolak belakang dengan Purbasari. Ada apa Ayahanda memanggil kamu? Putriku, sudah saatnya Ayahanda memberikan tahta kerajaan ini kepada penerus selanjutnya. Siapa yang Ayahanda percaya untuk melanjutkan tahta kerajaan ini? Sejatinya, Ayahanda hanya mempercayai Purbasari sebagai penerus selanjutnya. Tapi mohon maaf Ayahanda, bukankah seharusnya kakak Purbararang yang meneruskan tahta tersebut? Aku merasa belum layak untuk melanjutkan tahta tersebut. Putriku, aku sudah mengenal masing-masing dari kalian. Benar yang kata Purbasari katakan Ayah, dari awal tahta itu adalah milikku. Purbararang, kau belum siap. Sifatmu hanya mementingkan diri sendiri. Tapi Ayah, Cukup Purbararang, adikku Purbasari sudah lebih siap. Maka dari itu, mahkota ini kuserahkan kepada Purbasari. Sejatinya, tradisi penyerahan tahta kerajaan diserahkan kepada Putri Sulung. Namun, sang Prabu memilih Purbasari. Tentu, hal ini membuat Putri Sulungnya Purbararang merasa iri dan dengki. Inilah kisah Purbasari dan Lutung Kasarung. Ada apa Tuan Putri? Mengapa kau sangat terlihat marah? apa kamu percaya Ayahanda si tua bangka itu menyerahkan tahtanya kepada Purbasari? Padahal sudah jelas harusnya aku yang mendapatkan tahta itu. Sungguh keterlaluan ayahmu itu. Tak pantas sebagai seorang raja melanggar tradisi kerajaan. Aku juga tak habis pikir, bagaimana bisa tahta kerajaan diserahkan pada Purbasari? Padahal dari segi apapun aku lebih baik dari dia. Bagaimanapun ini tidak bisa dibiarkan. Kita harus melakukan sesuatu. Tapi bagaimana? Ayahanda sangat mempercayai Purbasari. Tenang saja, aku akan mengurusnya. Kamu cukup ikut denganku. Nih, kedatangan kami ke sini ingin meminta bantuan kepada Nini. Bantuan seperti apa, Raden? Kami ingin mengutuk Purbasari. Apakah Nini bisa bantu? Setiap sihir yang kalian berikan kepada orang lain akan berdampak kepada kalian sendiri. Kami tidak peduli, Nik. Berapapun akan kami bayar asalkan kabulkan permintaan kamu. Wah. Nih, masukin ke minuman Purbasari. Nih, imbalan buat Nini. Baiklah, kami pamit nih. Keesokan harinya, para putri sedang berkumpul di taman kerajaan. Mereka sedang menghabiskan waktu untuk berbincang bersama. Purbararang pun mengambil itu sebagai kesempatan untuk mencelakai Purbasari. Adikku Purbasari, apakah benar jika Ayahanda sudah memberikan tahta kerajaan kepadamu? Apakah Ayahanda sudah memberitahu kakak-kakak semua? Ayahanda sudah bilang pada kami semua bahwa yang melanjutkan tahta selanjutnya adalah kamu, bukan kakak Purbararang. Aku merasa belum pantaskah untuk melanjutkan tahta kerajaan tersebut? Purbasari, Ayahanda sudah memikirkan secara matang sebelum mengambil keputusan. Kami semua tahu bahwa aku memang layak mendapatkan itu, jadi terimalah keputusan Ayah. Sedang berbicara apa kalian? Kelihatannya sangat serius sekali. Inikah mengenai pembicaraan tentang tata kerajaan Ayahanda yang akan diberikan kepada Purbasari selanjutnya. Itu memang benar. Ayahanda sangat mempercayai Purbasari untuk meneruskan tahta. Apakah kakak tidak apa-apa? Secara kan sedari awal tahta itu emang milik kakak. Mengapa harus keberatan? Kan Purbasari memang layak untuk mendapatkan tahta itu. Kalau aku jadi kakak sih bakal aku rebut balik tahta itu. Sudah, bagaimana kalau kita rayakan saja? Aku membawa minuman untuk Purbasari. Kak, katanya Pangeran Indrajaya kemarin ngasih kamu gelang emas ya? Purbasari, Purbalowi, segera panggil Ayahanda. Baik, Kak. Ayahanda, maafkan aku.
sesuatu pada Purbasari. Mari ikut denganku. Putriku Purbasari, apa yang telah terjadi kepadamu? Lihatlah Ayahanda, ini akibat melanggar dari tradisi. Benarkah seperti itu? Tidak Ayahanda, tolong. Lebih baik kita asingkan Purbasari dari kerajaan ini, karena dia telah terkena kutukan. Prabu Tapaagung mengerahkan seluruh tenaga dan mengutus prajurit-prajurit istana untuk memanggil tabib ke istana. Namun, tidak ada yang berhasil menyembuhkan Purbasari. Akhirnya, dengan berat hati, Prabu Tapaagung mengasingkan Purbasari ke hutan. Dengan diantar oleh Patih Uwah Batara, Purbasari diasingkan ke dalam hutan. Putri, saya ikut bersedih melihat Tuan Putri. Jagalah diri baik-baik. Terima kasih Patih, aku menghargai segala kebaikan kamu. Tolong sampaikan kepada Ayah Prabu bahwa aku akan hidup baik di sini. Saya pamit Tuan Putri. Anakku Purbarara, karena adikku Purbasari tidak bisa melanjutkan tahta ini, maka tahta ini diberikan kepadamu. Baiklah Ayahanda. Selama berada di hutan, Purbasari selalu merasa kesepian. Mohon ampun Lutung, jangan sakiti aku. Jangan takut Tuan Putri, aku tidak akan menyakitimu. Aku hanya ingin berteman denganmu. Aku Lutung. Aku sudah lama tersesat di hutan ini. Kalau Tuan Putri, kenapa bisa di sini? Aku Putri Purbasari, seorang putri dari kerajaan Pasir Batas. Aku mendapat kutukan karena aku disebut merebut tahta tertinggi dari kakak sulungku, Purbarara. Aku yakin kutukan itu bukan dari sifatmu Tuan Putri. Jangan bersedih, aku akan selalu ada di sisimu. Baiklah, terima kasih Lutung. Akhirnya, mereka pun berteman. Sejak saat itu, Purbasari memanggil si Lutung dengan nama Lutung Kasarung. Artinya, Lutung yang tersesat. Kemanapun Purbasari pergi, Lutung Kasarung selalu menemaninya. Persahabatan antara Purbasari dan Lutung Kasarung menjadi semakin erat semakin berjalannya waktu. Lutung, berhenti, aku sudah lelah. Tuan Putri, tunggulah di sini. Aku akan segera kembali. Ini, makanlah Tuan Putri. Wah, untukku. Ya, ini untukmu. Di balik kebahagiaannya itu, setiap malam Purbasari merasakan kesakitan di sekujur tubuhnya. Putri, Tuan Putri kenapa? Aku tidak apa-apa Lutung. Mungkin ini karena penyakitku. Aku akan menemanimu. Tidurlah dengan nyaman. Baiklah, terima kasih Lutung. Melihat kondisi Purbasari yang memprihatinkan, membuat Lutung Kasarung tak sampai hati. Akhirnya, Lutung Kasarung pergi menyelinap untuk memanjatkan permohonan untuk menyembuhkan Purbasari. Tak lama, ada bisikan yang memberikan perintah kepada sang Lutung. Bawalah Purbasari esok pagi ke sungai ini. Air yang mengalir di sini diiringi doa dari para dewa dan dewi kayangan. Ayo Tuan Putri.
Lutung, lihat, kutukanku menghilang. Syukurlah jika Tuan Putri tidak kesakitan lagi. Aku senang mendengarnya. Lutung, berapa kali aku harus mengucapkan terima kasih kepadamu? Dengan senang hati Tuan Putri, aku siap membantumu kapanpun. Patiwa Batara diperintahkan pergi ke hutan untuk menengok keadaan Purbasari oleh Prabu Tapaharu. Tuan Putri, syukurlah penyakit Tuan Putri sudah sembuh. Ya, Pati, aku sangat merasa bersyukur kutukanku menghilang. Ini semua berkat Lutung Kasarung yang sudah menemani aku selama aku diasingkan. Siapa itu Tuan Putri? Tidak perlu takut, Pati. Dia Lutung Kasarung yang sangat baik. Baiklah Tuan Putri. Salam hormat Lutung Kasarung. Salam hormat, Pati. Saya Lutung Kasarung. Putri, kembalilah ke kerajaan. Tuan Putri sudah sembuh. Aku sudah sangat nyaman hidup di hutan ini, Pati. Selama ada Lutung Kasarung di samping aku merasa sangat aman dan tenang. Ada alasan lagi untuk mengasingkan Tuan Putri. Marilah kita kembali ke kerajaan lagi. Mohon maaf Tuan Putri jika aku lancang, tapi ada benarnya kata Pati bahwa Tuan Putri harus kembali ke kerajaan. Baiklah, Pati, tapi dengan satu syarat, Lutung Kasarung harus ikut dengan kita kembali ke kerajaan. Ini sebagai bentuk balas budiku kepada Lutung Kasarung, karena selama ini Lutung Kasarung selalu ada di sisiku selama aku diasingkan di sini. Mari kita kembali ke kerajaan. Berita tentang kembalinya Purbasari sampai ke telinga Purbararang. Ia kalang kabut karena merasa bahwa posisinya terancam. Purbasari! Putri Purbararang, saya membawa perintah untuk menjemput Putri Purbasari ke kerajaan. Minggir kau, Pati. Kau mungkin sudah sembuh adikku, akan tetapi tidak semudah itu untuk masuk ke dalam istanaku. Aku mempunyai syarat untuk menguji siapa yang lebih baik di antara kita. Kakak Purbararang, apa yang harus perlu dibuktikan? Mengapa kita harus menunjukkan siapa yang lebih baik daripada kita? Kau bertanya kenapa? Tentu saja ini untuk menentukan siapa yang cocok di antara kita. Apa kamu takut? Baiklah, ayo kita lakukan. Mari kita lihat siapa yang memiliki pasangan yang paling tampan dan gagah. Mari kita buktikan di depan istana. Bagaimana? Di mana pasanganmu yang tampan dan gagah itu, Purbasari? Apakah kamu memilikinya? Di sini, dia pasanganku, Lutung Kasarung. Tidak adakah yang paling jelek daripada Lutung? Tapi Putri, Tidak apa-apa, Lutung. Apapun yang terjadi, aku akan memilihmu. Di Kayangan, seorang pangeran bernama Sang Hyang Guruminda menolak permintaan sang ibu, Sunan Ambu, untuk menikah dengan seorang bidadari. Aku tidak akan menikahi siapapun di versi cantik Ambu. Kau tidak akan menemukan siapapun di kayangan ini yang memiliki para secantik kamu. Jika kau tetap bersikeras, turunlah ke bumi, baru kau akan menemukannya. Kan turun dengan wujud aslimu yang rupawan, melainkan seekor lutung. Baik, Ambu. Saya Guru Mina, pasangan Putri Purbasari. Biarkan semua rakyat yang memilih. Pilihlah aku, Raden Indrajaya. Tidak, pilihlah Guru Minda. benar, pilih Guru Minda. Guru Minda, Guru Minda, Guru Minda, Minda, Guru Minda. Lihat siapa yang menang. Keadaan berubah 180 derajat. Purbararang yang melihat kekalahan telak Raden Indrajaya termenung menghadapi nasib mereka. Dengan seketika,
Purbalarang memohon ampun dan meminta maaf atas keegoisan dan kesombongannya. Purbasari, maafkan aku. Tolong jangan usir aku dari kerajaan. Tidak apa-apa, Kak. Sekarang mari kita hidup dengan damai. Mulai sekarang, aku yang akan meneruskan tahta kerajaan ini. Akhir cerita, Purbasari menikah dan hidup bahagia bersama Pangeran Guruminda, sang Lutung Kasarung.